Sayyidi Sadat wa ala alihi wa ashabihi an-nujumin amma ba'd. Yang kita muliakan, kita hormati, kita banggakan bersama-sama segenap sivitas akademika Fakultas Ilmu Sosial Ilmu Politik Universitas Brawijaya, khususnya beliau Bapak Dekan Profesor Doktor ya, Bapak Soleh Muadiler sih. Wakil Dekan 2 Bapak Imron Rasuli, juga Pak Bambang, ini dua-duanya saudara saya pendapat tapi pendapatan tidak sama. Bapak Ibu dosen, staf, visip, kemudian rekan-rekan saudara, ini para penerbang yang luar biasa barusan. Alhamdulillah, ini matur nuwun Pak Imron, Pak Dekan, Pak Bambang, saya terima kasih ini sudah diperkenankan ke sini lagi setelah lama tidak kesini ini. Baik, langsung saja. Manusia ini ada seorang tokoh dalam mazhab Frankfurt. Saya pernah ke sana beberapa tahun silam. Namanya Erich Fromm. Manusia, lebih tepatnya manusia modern, terutama yang hidup di zaman ini, di zaman IoT, Internet of Things, ini terjebak pada dua hal, yakni to be dan to have. Ingin jadi apa dan ingin punya apa. Maka ada istilah human being, manusia yang ingin menjadi. Kita ini ada. Kambing-kambing binatang ada, tapi mereka ada, tidak becoming, being saja. Tapi kita menjadi. Itu hebatnya manusia itu. Jadi begitu manusia ingin menjadi, mulailah ia membangun kompetensi teknis, life skill, belajar di mana-mana, ya mengaji lah atau apa saja. Tetapi nyaris belum ada gesekan-gesekan. Tetapi begitu to have atau human having, manusia ingin memiliki, ingin punya apa, mulailah ada benturan-benturan, ada friksi, tabrakan-tabrakan satu sama lain. Jadi disinilah kita diuji. Oleh karena itu, semua penganjur kesalehan, semua nabi, apakah Konfusius, apakah Siddhartha Gautama, seorang ahli tafsir bernama Abdullah Al-Qasimi, judul tafsirnya Mahasinut Ta'wil, mengatakan Buddha Gautama itu nabi. Dan pohon zaitun adalah pohon bodhi, di mana Buddha mengalami pratitya samutpada atau pencerahan. Ini yang barangkali diinginkan dari pelatihan kecerdasan emosional. Jadi kalau sudah menikah, Pak Imron sudah pelatihan sendiri sama istrinya ya. Mungkin Bapak Ibu dosen yang belajar, yang kuliah di Unmer, Universitas Mertua, wah itu setiap hari tesis dan disertasi itu. Sempronya tiap hari ya, semprul ya, seminar, proposal langsung gitu. Apalagi yang galak-galak. Tapi kata filosof namanya Socrates, itu seorang nabi juga. Itu kalau istrimu baik, itu kamu bahagia. Kalau istrimu kurang baik, kamu jadi filosof katanya. Ana mikir tok itu, caranya ngeles bagaimana. Baik, itu problem kita. Kemudian kita sekarang mengalami apa yang disebut dengan IoT, Internet of Things. Jadi sekarang kan, dulu revolusi pertama itu kan M ke M. Man ke money, muscle ke machine. Manusia diganti mesin. Itu abad 18. Jenengan kalau Anda masih senang mesin-mesin itu cara berpikir abad 18 itu. 1746. Kemudian revolusi abad 19 atau kedua itu dari mechanical menjadi electrical, listrik. Tapi pada revolusi ketiga, mesin dan listrik itu ketemu jadi satu. Di satu era yang kita sebut sebagai globalisasi. Dan semuanya berbasis komputer, computerized based. Kemudian sekarang ini sudah semua terhubung dengan internet. Maka problem kita sekarang, kita merasa tahu banyak tentang banyak hal, padahal yang kita tahu adalah sangat sedikit tentang sedikit hal. Karena terhubung dengan ini, dengan HP ya, dengan telepon genggam, kita merasa tahu banyak hal.
tahu banyak tentang banyak hal, padahal yang kita tahu sangat sedikit tentang sedikit hal. Memang tidak ada jarak negara, batas negara, borderless. Tidak ada jarak geografis ya. Tetapi menganga merentang jarak antropologis. Kita ini sudah angel jadi manusia sekarang gitu. Karena representasi kehadiran kita hanya dengan ya like, subscribe, atau siapa yang banyak subscribernya maka dia layak berfatwa. Ini yang kata Tom Michel disebut the death of expertise, matinya kepakaran. Ini adik-adik nggak ngerti nggak apa-apa, ini nggak dosa kok itu. Matinya kepakaran. Jadi pakar-pakar, akademisi-akademisi di kampus-kampus tidak dipakai, mohon maaf ya. Yang dipakai pendapatnya siapa? Sosialita, artis, atau siapa? Siapa yang bilang begitu kan? Yang mohon maaf itu sampah semua sebenarnya. Saya nonton TV, saya kira televisi, ternyata sampah itu. Dan banyak sekali sampah-sampah di media sosial, di dunia-dunia maya seperti itu. Ini kan amfibi semua kan, beberapa wajah-wajahnya saya lihat amfibi, memang hidup di dua dunia, dunia maya dan dunia nyata itu ya. Itu kehidupan kita sekarang. Saya ambil satu contoh misalnya jual beli, pakaian-pakaian sekarang kan jualan agama ya. Pakaian syar'i, sepatu syar'i, sandal, jepit, kawat gigi, kawat jemuran, semuanya syar'i semua kan sekarang itu. Maka semua piranti-piranti kebutuhan itu nilai ekonomisnya ya, nilai jualannya itu 2,3 triliun lebih itu. Jadi misalnya ini kita jual beli melalui daring, melalui internet, itu semua hilir mudiknya ada rekam jejaknya di satu sistem yang disebut big data. Nanti big data ini bisa dicuri, dicolong atau diperjualbelikan kepada, itu kan tadinya barang-barang UMKM punya kita itu. Ya barang-barang inilah ya kebutuhan kebutuhan konsumsi atau pakaian atau apa saja. Gaya hidup lah yang mahal itu. Itu lebih mahal daripada hidup itu sendiri. Dikatanya Pram itu. Hidup itu gampang. Yang mahal itu hidup itu sederhana. Yang ruwet itu tafsirnya dan gaya hidupnya itu ruwet sekali itu. Kalau hidupnya saja gampang. Paling yang kita butuhkan nasi sepiringnya, pakaian ya satu pasang, satu setel itu. Kalau Anda makan 5 piring sekaligus, Anda punya rencana ke rumah sakit jiwa. Wah, rumah sakit betulan ya. Kalau Anda pakai 5 baju, 5 setel sekaligus, pakai sepatu 4 pasang, itu Anda juga punya rencana ke rumah sakit jiwa itu. Nah, ini nanti bisa dijual. Entah ke India, ke Turki, ke Cina, atau kemana saja itu. Lalu UMKM kita melemah ya. Jadi potensi stres yang ditimbulkan oleh dunia maya jauh lebih besar daripada potensi stres yang ditimbulkan di dunia maya. Coba jangan membaca riset-riset terbaru ya, dari Google, dari Firefox, dari macam-macam. Netizen, warganet kita ini paling ugal-ugalan se-Asia Pasifik. Warganet kita itu loh, itu paling kurang ajar itu. Kemarin yang di boikot itu betul ya. Saya dengarnya BF-nya saja Pak, belakangnya kakek Sugiono ya. Wah itu langsung dibully habis-habisan itu akunnya. Tapi di dunia nyata warga plus 62, warga Indonesia ini sangat santun. Terkenal sangat santun dari dulu. Tapi di dunia maya ini kita sangat ugal-ugalan. Berarti kita ini belum sungguh-sungguh siap memasuki apa yang disebut IoT tadi itu. Maka potensi stres itu tinggi. Dimanapun Anda hidup, di sekolah, di kampus, di masjid, di mana-mana itu ada potensi itu semua. Nah, kalau mau kita membuat satu, dulu kan ada ajaran ya, di lagu pertama itu ada turi apa ya? Itu juga itu. Jari ini bola kok gelasan ya, ada gitu-gitu. Jari ini sekolah kok ada cem-ceman atau pacaran apa. Tapi enggak apa-apa. Jadi jari ini jaranan, tibaan itu lebih keren lah itu. Baik. Kemudian, jadi saya tadi belum bicara, itu mukadimah ya. Ini yang mau saya bicarakan sedikit saja. Ada satu problem lagi. Itu kan tadi dengan HP ini kita sudah tidak lagi menjadi manusia. Jadi kita terpenjara, kata lagunya siapa? Hotel California itu siapa yang nyanyi itu?
Eagles ya. Kita sekarang terpenjara of our own devices. Kita terpenjara oleh benda-benda, alat-alat bikinan kita sendiri. Tadinya dibikin untuk membantu mempermudah kita, sekarang kita tinggal di situ. Jadi alamatnya di mana? Alamatnya lalu nyebut akun Instagramnya atau apa dan sebagainya. Tapi sekarang kita juga harus nggarap itu. Nah, ini kan mungkin dosen-dosen, staf masih banyak yang milenial ya. Milenial ini buruk pada konsentrasi. Nonton video itu 3-5 menit, itu sudah hilang konsentrasinya. Kalau membaca 8-12 paragraf, tidak lebih dari itu. Jadi kita juga yang ngajar ini, Prof, yang bikin konten-konten inilah ya, boleh katakanlah dakwah atau apa iseng-iseng itu. Kita harus dituntut menyampaikan Islam, Al-Quran, pekerti Nabi, kebinekaan, kerukunan, itu hanya pada kisaran 3-5 menit. Bahkan kalau di Instagram cuma 1 menit itu, Insta ngaji itu. Jadi ya itulah ya, fakta-fakta yang kita hadapi itu. Jadi 1 menit auto soleh, setelah itu tidak tahu itu. Jadi kepingin soleh dalam 1 menit maka hubungi ini, subscribe dan sebagainya, kan gitu-gitu biasanya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jadi problem kita ini, dan ini sebenarnya dari dulu, adalah angel sulit menjadi manusia. Itu problem itu. Tadi disinggung oleh beliau, oleh dekan soal kejujuran ya. Sebenarnya problem kita itu kalau kita bikin list semua kerusakan ya, pencemaran lingkungan atau ya sampah-sampah di dunia politik, ekonomi atau apa saja, itu semua memang dimulai dari kejujuran tadi itu. Ini kan pekertinya Nabi, betul ya, sifatnya para Nabi kan ya, jujur itu nomor 1 itu. Punya integritas moral. Tidak melulu kepada yang paling rendah ya, political commitment, tapi yang paling tinggi adalah spiritual commitment. Kalau saya menolong, mengajar, mendidik, berdagang, apa saja, itu memang panggilan nurani saya. Itu karena semata-mata saya ingin menjadi manusia. Jadi problem kita ini angel menjadi manusia. Maka karena sulit itulah Tuhan merasa perlu ngasih puasa setahun kan ya. Tuhan merasa perlu, kata beliau, megengan ya. Ada ungkapan begini, banner-banner tulisan di musola-musola, masjid-masjid, ahlan wa sahlan atau marhaban ya Ramadan ya. Ramadan itu ada titiknya Mas. Kalau tidak ada titiknya Ramadan ya. Karena ada titiknya itu kan. Tidak ada ya Ramadan itu. Marhaban itu terambil dari kata rohaba, rohuba, tarohaba. Saya ngasuh kajian tafsir tematik tiap minggu sore di salah satu kanal ya, yang diikuti 1,6 juta. Ya banyak yang nonton itu, terutama saudara kita di luar negeri. Ya. Anda nonton sendiri saja itu, minggu sore pokoknya cari sendiri. Sama kayak logonya yang dipakai sampean ini Mas. Ya. Badannya melimpah ya, memang Allah murah hati sekali itu. Dari jauh sudah kelihatan, itu istimewa itu. Siapa tahu nanti kan ada, barangkali nanti The Most Wanted menantu 2021 yang besar-besar ya kan. Nah, ya berarti jomblo itu. Jomblo fisabilillah ya, jovisa itu. Kalau sampai Ramadan masih jomblo Lailatul Qadar itu dia. Lebih sengsara dari 1000 bulan. Marhaban, rohuba ini maknanya jembar, luas, lapang. Kalau marhab itu adverb of place, kata keterangan tempat, isim zaman, isim makan. Marhab ini maknanya tempat berhenti sejenak, luas, lapang, atau ucapan selamat datang. Jadi marhaban, kusambut engkau dengan hati yang lapang. Kusambut engkau dengan hati yang gembira, yang riang gembira. Makanya salah satu trik cara untuk kita, ini kan ibadah salah-salah kita kan, terus terang saja kan, ini kan tidak ada yang model ibadah kan ini kan. Jadi kelihatannya loh ya, pasti tidak kuat ibadah itu. Tapi Tuhan menganugerahi kita ibadah sosial, bukan hanya kesalehan personal. Namanya ibadah mahdhoh ya, ibadah murni, tapi ada ibadah sosial. Itu kalau kita tahiyat membaca salam ke Nabi, betul ya? Assalamualaikum ayyuhan nabi. Jadi ibadah kita ini disekseni.
oleh Kanjeng Nabi itu. Meskipun kelihatannya sepele, asal-asalan, karena Nabi menjadi saksi ibadah kita, itu jadi istimewa. Saya pun bilang gitu juga, Pak Imron, itu ke istri saya. Ini mungkin uang saya tidak cukup untuk sebulan. Tapi kan rahmatnya Allah itu luas sekali. Kalau mengandalkan uang suamimu tidak cukup. Kalau mengandalkan rahmat itu sebenarnya doktrin saja. Kecerdasan emosional. Baik. Kita ke duduk persoalannya supaya nanti kita ketemu jalan keluarnya. Kita angel menjadi manusia. Coba jenengan baca semua riset tentang milenial atau Gen Z. Dulu mbah-mbah saya itu begini, Prof. Kalau jari itu apa? Jari itu apa? Tahu jari ya? Oh iya, sewek itu. Kalau enggak tahu buka kamus saja, googling itu. Itu kalau bedah, kalau sobek itu segera ditekem begini, ditutup dan segera pulang. Supaya udel apa itu? Pusar itu supaya enggak kelihatan, betul ya? Sekarang itu milenial Gen Z itu sengaja udelnya dipamerkan, bahkan main sampai ke mall itu. Nggih kula nggih ningali, Pak. Eman mboten ditingali. Saya lihat kan ndak eman kan. Coba bayangkan. Kalau merem, kalau ndak melek ya di mall itu kan nabrak-nabrak itu. Baru di belakangnya nanti ada tulisan Hello Kitty itu. Itu mungkin perlu riset juga tentang itu. Nah, orang ini kalau ndak punya malu, itu kata mbah-mbah kita, ini kan shame culture kan. Tadi nilai kan jujur itu, sidik amanah itu seteruskan itu. Shame culture. Ini ciri manusia. Ini bukan kata saya, kata Plato, Aflatun, seorang filosof ya. Pembeda manusia dengan binatang itu punya rasa heran dan rasa malu. Rasa heran itu jadi ilmu, jadi sains, rasa malu menjadi moral nanti. Oh iya, ada door prize-nya nanti itu. Kalau pertanyaannya angel-angel ya sulit nanti. Manusia itu kata mbah-mbah kita itu dulu kalau ndak dipakai ajarannya mbah-mbah leluhur para kiai atau ya guru-guru sesepuh kita, itu hanya hilang lalu tinggal sudah tidak cerdas berarti, tidak cerdas emosinya. Kalau ajaran tidak dipakai itu hanya hilang menjadi jaran. Coba perhatikan jaran itu, pakai sepatu ya kan, sepatunan betul sepatuan ya, sepatu. Pakai jaket namanya pelana ya, kocomotonan pakai kacamata, pakai sabuk juga, katoknya di mana? Sabuan tapi ora katokan, betul kan? Demikianlah kira-kira itu gambaran orang itu kalau ajaran itu tidak dipakai. Maka dulu ya pekerti itu dibangun dengan mohlimo kan. Kan selain apa mohlimo yang itu ajaran, ada mohlimo satunya lagi, manembah maguru mangabdi makaryo. Manembah maguru manepi mangabdi makaryo. Manembah itu menyembah kepada Tuhan. Manembah ya. Maguru ya berguru. Ya di kampus ya di mana-mana itu, pokoknya di tempat belajar yang ada transfer pengetahuan. Kemudian manepi ini tirakat. Itu yang kita maksud sebagai Ramadan itu. Tempat berhenti sejenak untuk dahulu para musafir itu atau para klan, para pedagang ngasih makan, ngasih minum tunggangannya. Pada saat yang sama pengemudinya juga beristirahat di situ. Berarti manepi ini maknanya riyadhah, olah jiwa, latihan. Maknanya puasa itu latihan. 1 bulan itu untuk menghadapi puasa dalam arti imsak, bahasa Sanskerta upawasa, mendekat kepada yang Maha Kuasa. Dalam upawasa ya, 1 bulan itu latihan untuk menghadapi puasa yang sesungguhnya selama 11 bulan. Dan dalam mistisisme Islam, dalam tasawuf ya, semua ibadah itu latihan. Semua ibadah itu. Sholat itu latihan. Ini kasih tanda kutip ya supaya tidak salah paham. Sholat itu untuk menghadapi sholat di luar sholat atau sholat yang sesungguhnya. Sholat kan formalnya itu dimulai takbir, bukan di jalanan, di mana-mana. Ya sudah di jalanan kalau sholat id tidak apa-apa. Dimulai takbir, diakhiri salam. Betul ya. Tapi sholat di luar sholat itu lebih angel itu. Kenapa? Karena mengimplementasikan nilai-nilai sholat. Saya ulangi, itu sholat di luar sholat lebih angel daripada sholat yang formal dimulai takbir sampai salam. Nah, coba kita ambil filosofinya sedikit.
Saya ingin menawarkan satu solusi bahwa problem hidup apa saja, ekonomi, rumah tangga, kan sekarang tren orang cerai, orang apa kan ya, pelakor-pelakor itu. Kemudian pondok kami itu Prof dekat pengadilan agama di Kepanjen. Jadi di situ ada 2 konsep surga, tapi jangan bilang siapa-siapa. Di langit itu jannatun naim, di bumi jandatun naim. Itu di Malang saja 3.000-an kasus perceraian. Kita mengadakan tanya ya kan. Jadi saya ada ngaji juga rutinan di paguyuban alumni pengadilan agama, disingkat PAPA. Jadi ada komunitas PAPA di Kepanjen itu Pak. Jenengan kalau mau tahu enggak apa-apa, saya pertemukan. Komunitas PAPA, mungkin banyak papa jahat di situ. Paguyuban alumni pengadilan agama. Rupa-rupanya perceraian itu bukan semata-mata ekonomi sekarang, tetapi semata-mata ini, semata-mata HP, apa macam-macam itu. Istrinya dianggap pembantu. Ini sebenarnya kalau mau nikah sama yang pinter nyuci, kenapa enggak menikahi mesin cuci? Betul enggak itu? Kalau mau nikah sama tukang kora-kora, tukang apa, tukang setrika, ya nikah saja sama setrika kan. Kalau mau nikah dengan yang pinter masak, kawin saja dengan rice cooker. Kriteria saya Pak, istri saya yang tahan banting, ya cor ini ya, beton ini. Kalau yang tinggi ya tower ya, yang mulus putih itu sapi itu. Jadi memang kadang suami tidak mendapati istrinya sebagai manusia pun sebaliknya. Makanya ajaran tertinggi Kanjeng Nabi itu ngajak kita jadi manusia. Puasa pun supaya kita jadi manusia. Itu latihannya itu. Saya ulangi, taknisul insan, menjadi manusia. Angel loh jadi manusia itu. Status manusia ini pernah dilelang oleh Tuhan itu. Status manusia itu loh. Maka di Quran ada beberapa term, ada nas, manusia secara universal, ada bashar, manusia secara biologis, fisiologis, yang punya kebutuhan basic need, kebutuhan dasar, sandang pangan papan, kebutuhan seksual atau kebutuhan untuk terkenal dan lain-lain. Ada lagi insan, ini manusia dengan 2 kecenderungan. Biofilia, kecenderungan yang baik, dan nekrofilia, kecenderungan yang jahat. Bagaimana? Wa nafsi wa masawwaha falahamaha fujuraha wa taqwaha qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Beruntunglah orang yang mensucikan jiwanya, merugilah orang yang mengotorinya. Jadi itu kecenderungan baik. Tuhan sudah kasih ilham itu. Baik, ini dia solusinya. Bisakah hidup ini diselesaikan dengan sholat? Ini juga berlaku bagi yang ateis, yang agnostik, atau apa saja. Nah, coba kita urai sedikit ya. Sholat ini kan kita diperintah dan tidak ada negosiasi, taken for granted itu. Tetapi kita diperkenankan oleh Tuhan mencari maknanya. Dalam sholat ini kita bisa, biasanya ya, yang mampu gerakan pertama adalah berdiri, betul ya, berdiri, adegannya itu ya. Oh ya sudah. Apanya itu ya? Pokoknya berdiri itu. Berdiri ini kalau kita kasih setengah lingkaran itu sudutnya 180 derajat. Kepala di atas, betul ya? Betul ya? Kalau ke belakang kan kayang namanya, atau yoga atau apa. Di kepala di atas, betul ya? Hati kita itu di bawah kepala. Maka hidup itu harus mengandalkan kecerdasan. Harus mengandalkan gelar, mengandalkan pangkat, mengandalkan popularitas, mengandalkan intelektualitas. Coba dengan perhatikan semua prasyarat dalam ibadah, sholat, zakat, puasa, haji, termasuk menikah untuk yang jomblo, pasti syaratnya akil, betul enggak itu? Akil ya, mendayagunakan mekanisme intelektual, enggak berakal, enggak dibebani agama. Jadi akal itu. Tapi cukup enggak hidup itu mengandalkan akal itu? Saya itu kadang menghadapi ini Pak Bambang, perempuan-perempuan itu racedo, apa racedo itu? Enggak mudeng saya itu, enggak ngerti itu. Rano apa-apa, njukuk pisau, mengambil pisau, dikerok alisnya. Itu saya enggak paham itu. Enggak lama kemudian bikin alis lagi pakai petelot. Seharusnya kan enggak usah dikerok, kenapa sih itu? Enggak usah Tuhan, enggak usah akhirat itu. Jadi mikir perempuan saya enggak nyampe itu. Makanya tidak satu ilmuwan pun gagah perkasa di hadapan wanita, betul kan?
Itu langsung gitu. Itu quote of the day itu hari ini itu. Ya. Wong saya pernah kok menjelaskan surga neraka ke nom-noman anak-anak muda begini. Enteng banget. Itu sejam lebih itu. Karena santri kita kan mahasiswa semua kan. Ini Prof Pondok Luhur. Itu nyauri enteng men. Jawabnya enteng sekali. Alah Pak, kowe tau rono kata gitu. Jadi, tapi ya kurang nesu, saya enggak apa-apa itu. Ya sudah, enggak apa-apa itu kan. Sampean Mas, kalau mau tahu surga neraka, besok hari Senin ke rumah. Jebule ternyata betul itu Senin ke rumah itu. Mana nerakanya Pak? Mana surganya? Loh, sampean yakin ini hari Senin? Iya. Tahu dari mana? Jadi pagi srengenge itu meletek, terbit, lalu tenggelam di barat. Kok jadi Selasa? Kok ora Senin lagi? Kok enggak Senin lagi itu? Iya ya katanya itu. Jadi apa-apa itu enggak cukup pakai akal. Betul kan ya? Betul. Itu banyak sekali yang tidak sesuai dengan standar kecerdasan kita atau standar sains lah atau apa saja. Maka gerakan kedua itu ruku. Gerakan ruku itu coba kasih sudut ya, seperempat lingkaran. Itu 90 derajat. Betul ya? Antara kepala, ini simbol negara, simbol kecerdasan, ini simbol wahyu, simbol agama. Antara kepala dan dada itu seimbang. Jadi tidak cukup mengandalkan kepala. Ada yang harus pakai iman itu. Nabi Musa itu dikejar-kejar Ramses bin Meneftan, Parau, bapak angkatnya sendiri. Kita kenal Fir'aun ya, nama gelar. Fir'aun itu ada yang cewek, ada yang perempuan. Cleopatra namanya. Jadi memang nama kepala negaranya di sana. Fir'aun itu julukannya, gelar lah ya. Begitu dikejar, Nabi Musa itu suruh lari ke laut. Itu Nabi Musa tidak pakai akal itu. Perintah Tuhan ke laut, ke laut. Kalau pakai akal, dikejar musuh, derap kaki ribuan kuda yang ngejar itu sudah terdengar, deru derap kaki kuda itu seharusnya bukan ke laut. Ya ke gunung kalau mau selamat, ke bukit, minimal ke hutan. Tapi akal nggak dipakai itu, ya sudah manut saja. Begitu sampai di tepi laut itu, Red Sea ya, Laut Merah, dipukulkanlah itu dan terbelah lautan itu. Jadi ada hidup itu yang kadang akal dan hati itu seimbang. Jadi ruku itu loh ya, ruku itu. Tetapi ada kalanya pikiran, akal, kecerdasan, gelar, popularitas tidak dipakai sama sekali. Ya ini ketika yang untuk goreng sudil namanya sujud ya. Sujud itu 45 derajat. Mohon maaf, pantat kita itu lebih tinggi daripada wajah kita. Ini foto KTP wajah semua kan ya? Paspor, betul, surat nikah itu ya kan, betul kan? Itu kan sudah surat tabungan enggak punya, surat nikah juga enggak, itu jomblo itu. Bukan jomblo apalah ya. Tuna asmara. Nah, zerogami kan, poligami kan banyak itu zerogami. Sudah tuna pustaka, tuna asmara lagi itu. Ya semoga ini jadi buronan mertua semua nanti ini. Loh itu buronan loh. Amin saja keliru gitu ya, tapi tidak apa-apa lah dia barokahnya sholawatan tadi. Jadi sujud ini wajah ini simbol apa sih? Wajah itu simbol apa? Simbol popularitas, kehormatan, gelar. Kan ada orang yang gila hormat itu Pak ini Cak Imron ya. Gini, jalannya gini terus karena gila hormat itu kemana-mana. Saya minta dihormati. Loh, saya ini naik haji sudah 3 kali. Kok cuma ditulis ha? Seharusnya ha itu. 3 kali naik haji itu. Ya dia minta inilah ya. Kalau enggak disebut abah ya haji itu apa? Kepeliger itu apa? Sakit lehernya itu. Enggak bisa nengok itu. Kalau dipanggil ustadz, dipanggil kiai, dipanggil abah baru dia nengok itu. Lalu dia bikin standar, santrinya yang laki-laki cium tangan, yang perempuan cium pipi nanti. Itu namanya Ustadz Cabul itu ya. Allahumma sholli ala Muhammad. Itu sujud diulang 2 kali, betul ya? Coba jenengan cari, di hidup ini banyak itu yang akal, kecerdasan sama sekali tidak dipakai. Itu Tuhan ingin membuktikan kuasanya, itu banyak sekali itu. Dan itu diulang 2 kali, 45 tambah 45 tambah 90 tambah 180. Jadi satu rakaat itu 360 derajat, satu lingkaran penuh. Seperti simbolnya tawaf, simbolnya bumi yang berputar. Jadi ada kalanya hidup ini tidak selesai hanya dengan kecerdasan, tapi juga dengan wahyu, dengan iman. Kemudian ada kalanya tidak dipakai sama sekali, iman saja. Nah kalau kita itu punya itu, saya kira hidup ini lebih ringan. Apa sih problem kita? Karena kan terlalu lama
ingin senantiasa menggenggam, overly holding on. Ini jabatan ini 2 periode saya kurang ini, seharusnya 4 periode itu. Ini jabat. Terus begitu. Apa sih yang kita bela mati-matian? Itu rumusnya jelas kok di Quran itu. Watilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Demikianlah hari-hari kejayaan itu kita pertukarkan. Kemenangan, kejayaan kita pertukarkan, pergilirkan, pergantikan sama umat manusia. Gantian semua. Ada yang nikah dengan janda? Ada kan tetangga kita kan? Itu menggantikan temannya berarti. Bayangkan pasangan hidup saja bisa gantian itu. Apalagi cuma kendaraan apa. Ini rumah. Coba jenengan bayangkan punya rumah besar. Seperti istananya Raja Sultan Brunei lah itu. Kamarnya 200 misalnya itu. Ini kan geger punggung kita ini kan cuma 1. Bisa nggak tidur di 200 kamar sekaligus? Jadi kebutuhan kita simpel sebenarnya. Hanya gaya hidup tafsir itu. Nah, Ramadan ini mau ngajak kita jadi manusia. Quran itu kepingin ngajak kita jadi manusia. Teladannya Kanjeng Nabi sendiri. Supaya kita jadi manusia. Dan manusia ini tidak melulu menggenggam, tapi juga melepas. Itu kan cara berpikir Barat kan. Yang baik banyak dari Barat, karena saya juga belajar di sana. Kita pun produk schooling system kan, produk Barat juga. Ada yang menggenggam, yang eksploitatif. Tapi cara berpikir Timur tidak, melepas. Jadi sebenarnya kita ini tidak melulu. Kenapa sih tidak selesai dengan akal, dengan pikiran, kecerdasan? Kita bukan hanya makhluk jasmani. Kita ini juga makhluk rohani. Kalau sadar itu nanti selesai urusan itu. Ya sekurang-kurangnya terurai lah itu. Kan cara kita jadi manusia apa? Diperintah zakat. Itu kan supaya ketemu the have and the needy. Orang kaya miskin itu. Oh iya ya, ada hak orang lain pada diri saya itu. Itu kan supaya kita sadar kan itu. Ada hak-hak perempuan bagaimana ya kan. Ya memang begitu. Memahami mertua, memahami anak perempuan. Kalau karena saya laki-laki ya, memahami teman itu memang demikian. Kita dituntut menjadi manusia. Kalau kita sadar orang-orang yang kita hadapi, pimpinan, atasan, semua rekan saudara ini manusia, salah itu tentu salah tetap salah ya, tapi kita memaklumi. Oh iya ini manusia. Bisa benar, bisa salah, bisa baik, bisa buruk gitu. Itu manusia. Perilakunya bisa pantas, bisa enggak pantas. Itu insan. Kalau itu bisa kita kelola, kata pendiri Pakistan, seorang filosof juga namanya Sir Muhammad Iqbal. Ini manusia ini disebut jivan mukti, bahasa India ya. Jivan itu hidup, mukti itu bebas. Hidup yang bebas, bahasa Arabnya insan kamil, manusia paripurna. Dalam terminologi Buddha itu pratitya samutpada. Dalam filsafat Persia itu disebut rausan fikr. Insan kamil itu apa? Manusia yang mampu mengekang. Mengekang ini kan imsak. Ya makna puasa itu. Sepanjang tahun puasa itu. Ramadan itu latihan. Re-energize. Ngecas lah itu ya. Yang mampu menahan potensi jahatnya. Imsak maknanya menahan untuk melepas. Jadi kalau ada yang ditahan, ada yang lepas nanti. Ada yang melaju melesat. Sama dengan busur itu ya. Gandiwa, anak panah itu ditarik, nanti begitu dilepas itu melesat itu. Jadi ngerem dulu kan ya. Nah, potensi jahat itu ditahan, dikekang, potensi baik dan itu sebagai energi atau sumber kita menjalani hidup. Jadi makna puasa itu di segala bidang sebenarnya. Makna sholat itu juga semuanya. Walhasil tidak melulu, tidak satupun perintah agama yang memiliki satu dimensi. Pasti 2 dimensi. Syahadat, dimensi ketuhanan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad. Salat itu dimensi ketuhanan, takbir. Salam dimensi kemanusiaan. Zakat, puasa, haji, semuanya. Bisakah kita meraih ridho Tuhan? Tuhan senang berkenan, tapi caranya menyakiti sesama manusia. Beragama, agama kita bela mati-matian, tapi caranya menyakiti umat beragama yang lain. Itu tidak bisa. Itu yang orang dulu bilang 2 kabel, kablum minallah dan kablum minandas. Karena punya ndas semua ya kan. Kablum minallah itu hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan sama manusia. Pola pikir dan pola sikap. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau ada pertanyaan kami persilahkan.
Oh iya, ada door prize-nya gitu. Katanya gitu kalau yang bertanya. Oh iya, yang bertanya dapat door prize itu. Kalau enggak ya saya. Monggo saya. Ini saya tidak menggurui ya, makanya bukan tausiah mau itu bukan. Tidak semua sama-sama belajar. Silakan mungkin rekan-rekan, dosen, staf, adik-adik ini semua yang berbahagia kalau ada pertanyaan kita. Oh, nggih, silakan. Wah, ini mau dapat door prize ini. Monggo, monggo. Monggo, Ustaz. Ya, silakan, Ustaz. Saya mau tanya, kok bisa bahasanya itu mulai dari sini sampai sana sampai sini itu caranya gimana? Oh iya. Oh iya. Bahasanya ya. Oh iya, baik. Sebenarnya ilmu itu satu. Ilmu itu satu. Apa saja. Jadi tidak bisa kita belajar fisika tanpa bahasa, belajar bahasa tanpa sejarah, belajar sejarah tanpa antropologi. Itu ilmu itu terhubung satu sama lain sebenarnya. Cuma kalau mau paham agama, mohon maaf ya, ini kan adik-adik santri. Kalau mau paham agama, pilarnya cuma 3. Islam, iman, ihsan. Islam ini outline garis besarnya syariat, disiplin ilmunya fikih. Hukum cuma 2, halal haram. Halal ada 4, haram ada 1. Yang halal apa? Makruh, mubah, sunnah, wajib. Jadi lebih banyak yang halal itu. Lebih banyak itu. Kadang orang nyebut 5 ya sudah enggak apa-apa. Jadi Islam maknanya syariat itu kan rambu-rambu itu. Lalu lintas, banyak tabrakan namanya jalan raya itu. Kemudian li-islahiz zawahir, memperbaiki aspek lahiriah. Kemudian yang kedua, pilar yang kedua adalah iman. Iman ini outline-nya, garis besarnya akidah. Disiplin ilmunya tauhid, teologi, ilmu kalam. Satu lagi ranahnya itu ihsan. Ihsan ini pekerti, akhlak. Disiplin ilmunya tasawuf itu. Kalau 3 ini kita sudah punya, ya sudah selesai itu, tinggal kita terapkan saja. Hanya orang yang kuat pada aspek syariat tidak menjamin pekertinya baik. Ya, hanya loh ya, tidak menjamin itu. Ada yang rajin sholat, yang rajin apa juga. STMJ ya, sholat terus maksiat jalan katanya. Nah, kalau yang seperti tadi adalah ilmu ini terhubung. Coba jenengan kalau mau tahu, pasti kenal kitab The Revival of Religious Sciences. Ihya Ulumuddin, ya tahu ya, dari Imam Al-Ghazali. Itu Imam Ghazali meninggal 1111, 505 Masehi. 505 Hijriah, 1111 Masehi. Nyaris ya 900 tahun yang lalu, lebih ya. 900 tahun yang lalu. Itu pada, kan ada yang versi 4 jilid, ada yang 5 jilid. Pada jilid 1, halaman-halaman 2 atau 3 itu sudah bicara ilmu. Di situ diceritakan ilmu teknik sipil, ilmu arsitektur, ilmu digital, ilmu hisab itu. Jadi itu kitab tentang tasawuf, tentang mistik, tentang pekerti kita pada Tuhan. Tapi membahas ilmu. Orang tidak bahagia tanpa ilmu itu. Nah, saya bacakan saja teksnya begini. Al-ilmu ilman, ilmu 2, mahmudun wa mazmum, terpuji tercela. Fal mahmudu naw'an, yang terpuji ada 2. Fardu ainin, fardu kifayah. Ada yang wajib secara personal, ada yang wajib secara kolektif, sosial. Yang fardu kifayah naw'an, yang fardu kifayah itu yang wajib diketahui secara kolektif 2. Ada yang bid-doruri, emergensi sekarang, ada yang bid-tarohi, boleh kapan-kapan. Yang emergensi ilmu tib, ilmu kesehatan, baik jasmani maupun rohani, dan ilmu hisab, ilmu digital, ilmu Internet of Things. Jadi kemudian yang boleh kapan-kapan, ilmu najaroh, ilmu khiyatoh, teknik sipil, arsitektur, menjahit. Ini ulama abad ke-11 Masehi, tapi sudah membicarakan ilmu sehebat itu. Itu berarti ilmu itu terhubung satu sama lain. Jangan dikira ulama itu begini, maksud saya begini. Ulama itu bukan yang ngaji tok itu. Ekonom ya ulama. Kemudian akademisi juga ulama. Jadi bukan hanya yang membaca Quran apa, membaca ayat kursi, begitu dapat kursi lupa ayatnya. Bukan itu. Ya semuanya itu. Siapapun yang menjalankan pekerti Nabi,
Ya itu ulama itu sesuai dengan bidangnya. Nah, kenapa tadi loncat-loncat apa itu ya supaya kita senang saja lah itu. Bagaimana ya belajar ya. Ya belajar ya. Saya kira belajar sejarah itu penting itu. Supaya kita tahu loh kenapa ya bangsa kita begini itu. Kenapa Islam ini begini. Kenapa kok kita sering tukaran. Hanya beda mazhab loh tukaran itu. Ngapain dong beda kelamin bisa damai kan ya kan. Malah tukaran yang enak, yang baik itu. Ini 17 ke atas. Belum sunat enggak paham. Jadi bagaimana yang supaya tadi seperti tadi ya saya kira semua ilmu itu terhubung itu. Coba jenengan belajar biologi itu sudah pasti itu sudah pernah lah kita pernah sekolah. Itu ada hubungannya dengan sejarah, ada hubungannya dengan macam-macam itu. Apalagi orang Jawa ini mohon maaf yang dari luar Jawa. Orang Jawa ini saneponya apa ya? Falsafahnya banyak sekali. Rice itu nasi ya. Kalau nasi kucing, cat rice apa itu? Enggak kan ya. Tapi kita tidak. Kalau masih di pohon padi, begitu rontok gabah. Begitu digiling jadi beras. Kalau dimasak kebanyakan air bubur. Kalau sudah kering namanya intip itu, ya kan? Nanti kalau digoreng itu menjadi nasi crispy, rengginang gitu ya. Betul kan ya? Kemudian kalau di piring itu nasi, itu ya sego itu ya. Kalau satu butir itu upo. Lalu rice itu yang mana? Itu kan orang bingung itu orang Inggris itu. Sukaya itu bahasa kita 8 juta kosakata lebih bahasa Jawa itu. Hanya kalah oleh bahasa Arab saja 24,6 juta itu banyak sekali kosakatanya. Dan apalah seperti kalau pernikahan, kalau ada acara begini-begini itu kan ada yang pakai keris biasanya. Keris tahu kan ya? Itu ada falsafahnya semua kita. Saking pinternya mbah-mbah kita dulu itu. Jadi keris itu karena melungker kena gawe ngiris. Yang delucur jenenge linggis. Ada ndak pengantin atau kiai atau apa sininya linggis itu? Itu pengantin mabuk itu gitu. Ya kan? Pasti kembangnya mawar kandil kenongo, betul nggak itu? Mawar itu ya agama ini Indonesia NKRI ini tan keno kinoyo ngopo tan keno kinawar tawar. Ndak bisa ditawar harga mati. Itu hanya saya loh ya yang bilang itu. Kiai yang lain belum tentu. Kemudian kantil itu supaya kumantil ing madyoning mardoyo, supaya ada di hati kita terus Indonesia itu, atau Ahlus Sunnah wal Jamaah lah, atau Islam atau agama yang lain silahkan ya. Kemudian melati supaya jadi gondelani hati kan begitu itu. Ada semua maknanya itu. Kita nyebut hujan saja loh, tingkat-tingkat ada kastanya, ada stratanya. Apa hujan itu? Kepiur, ya tahu ya. Kakaknya kepiur itu teledek, kakaknya lagi gerimis, kakaknya lagi deres. Coba cari ya bahasa Inggris itu. Saya mohon maaf ya, saya berbicara dalam bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Perancis itu. Jadi ya sedikit lah, sedikit aja. Siap-siap dah Imron, siapa tahu siapa jodoh orang Perancis atau apa kan ya. Siapa tahu. Enggak, karena saya baca buku sejarah nasionalisme kita itu ternyata dari filosof Prancis namanya Ernest Renan. Itu lalu saya pelan-pelan belajar. Saya kira itu matur nuwun. Masih ada sedikit lagi. Monggo kalau ada lagi. Nggih, silakan Pak. Ngapunten. Monggo. Monggo, silakan. Nggih. Betul. Tapi kalau kita lihat struktur sujud itu kan ternyata bahkan hati pun ada di bawah dari bagian belakang kita. Apakah ini ada simboliknya? Iya, baik. Coba kita baca hadis Nabi SAW. Aqrabul abdi ilallah, paling parek-pareke kawula. Hamba ini paling dekat dengan Tuhan kalau sujud. Kemudian sujud itu bacaannya apa? Mohon maaf yang non muslim ya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maha suci Tuhan yang maha tinggi. Kita ngaku rendah. Kalau sulit menganggap Tuhan maha besar, anggaplah dirimu kecil. Itu selesai itu. Kalau sulit merendah kita itu ya anggaplah hanya Tuhan yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Tuhan, maha suci Allah yang maha tinggi. Dan dengan itu kita memujinya.
Jadi muji saja kita tidak bisa muji Allah yang pas itu. Makanya kita bertasbih dulu, mensucikan segala kesalahan kita dalam memuji Allah itu. Nah, manusia kan kejadian dari tanah, betul ya? Ada yang meletek dari Neptunus misalnya, yang keluar dari Mars atau apa, Wahing ya, atau di download kalau sekarang itu. Kita ini kejadian dari tanah. Bapak kita Adam terambil dari kata adi, maknanya permukaan tanah. Begitu sujud itu kan kepala kita yang sujud kan, simbol kecerdasan, negara, pembangunan. Seharusnya pembangunan ini sujud, tidak jumawa. Kecerdasan, akal, popularitas, semua yang kita banggakan di dunia ini, sujud mencium tanah, kembali ke asal usul kita. Bahkan kalau jenengan pernah masuk Ka'bah, Ka'bah itu kan kosong itu, tidak ada isinya itu. Saya juga belum pernah masuk itu ya. Jadi kosong itu. Yang disembah itu suwung, seperti orang Kapitayan. Kosong itu apa? Ya tan keno kinoyo ngopo. Ya sudah kosong itu. Kita ngasih tafsir sejuta tafsir bisa, namanya kosong itu. Yang kita sembah itu loh ya. Bukan patung, bukan apa. Ya kosong itu kita tidak tahu itu. Mirip-mirip tahu ya. Tetapi lalu Tuhan memperkenalkan diri. Jadi justru dengan bersujud itu kita tahu hakikat kita. Kita ini manusia. Sehebat apapun tetap manusia kita itu. Ya Nabi memang istimewa, memang hebat. Ya tapi dikenakan oleh Allah hukum-hukum manusia. Ya sakit, ya lapar, ya meninggal. Itu kan begitu kan itu. Begitu kita sadari itu selesai itu. Makanya yang penting dengan sujud itu kita berbisik ke bumi, betul ya. Tapi bergetar di langit itu. Kalau satu sujud itu diterima, ada orang yang usia, maaf ini Prof ya. Ada orang yang usia biologisnya pendek tapi usia spiritualnya panjang. Ya makamnya para wali itu. Ada mungkin umurnya 50-60 tahun. Imam Syafi'i itu hanya 54 tahun. Tapi usia intelektual, usia spiritualnya masih berdenyut sampai sekarang, masih ada. Ada orang yang mati saja sudah, hidup saja dianggap mati kok, ya kan? Itu kan bukan mau limo tadi Pak Imron, mau limolas itu yang madep mantep mangan melu morotuo mukti mantu melu mulio mantu morotuo muring-muring mantu minggat morotuo mati mantu melu marisi. Wah itu tahu, itu mau limolas nanti paham itu. Kalau dulu kan ada penataran P4, sekarang P37 ada. Kan P4 penataran, program penataran penghayatan Pancasila. Sekarang ada P36 ada itu. Pergi pagi, pulang petang, perut perih, kepala pusing, pinggang pegel-pegel itu cari sendiri dan banyak itu. Itu P38 itu. Nah, hemat saya adalah semuanya sujud itu. Kalau sujud, kita kenal asal usul kita itu down to earth, membumi. Ilmunya sujud, kecerdasannya, rumah tangganya, rezekinya, semuanya sujud itu. Tidak lupa diri dia. Ngapunten lho Pak, ada orang membanggakan ibadah itu banyak sekali. Saya ini khusyuk kalau sholat di Masjidil Haram, di rumah tidak bisa khusyuk. Dia nyembah tempat. Saya kalau Ramadan itu enak ibadah, baca Quran. Di luar Ramadan saya tidak ngaji. Dia nyembah waktu berarti. Makanya ketika Kanjeng Nabi kapundhut meninggal, itu kan Sayyidina Umar menghunus pedang. Siapa yang bilang Nabi Muhammad meninggal? Itu anaknya jadi yatim katanya, mau dipenggal kepalanya. Kemudian kata Sayyidina Abu Bakar begini, barang siapa nyembah Muhammad, dia sudah mati. Man kana ya'budu Muhammadan innahu qad mat. Wa man kana ya'budullah innahu hayyun la yamut. Barang siapa menyembah Tuhan, Tuhan tidak pernah mati. Jadi kita naik level lah sedikit, jangan di tataran syariat saja, ya naik level sedikit lah ke makna, jangan di kulit saja. Maka ya penting bacaan yang baik apa, tapi jauh lebih penting hati kita menghadap Tuhan. Saya kira itu sujud. Kalau pembangunan sujud, kecerdasan sujud itu tidak akan mencederai. Kita tahu kok itu berasal dari tanah itu. Tanah itu diinjak-injak, diludahi tetap menumbuhkan tanaman. Kecuali tanah sengketa, saya tidak tahu. Barangkali itu ngapunten. Kalau masih ada lagi. Mungkin Mas ini mau dapat door prize juga mau nanya. Temannya masih banyak. Loh, masih ini singkat-singkat saja. Oh, nggih, monggo. Nggih. Waalaikumsalam.
di Imam Ghazali kan itu takwa adalah menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Iya. Dengan berbicara tentang menjadi manusia. Nah, kadang menjadi takwa sebagai manusia itu susah, karena kalau kita misalkan pingin teman-teman ada orang kecelakaan gitu, mau nolong aja kadang susah. Betul. Karena takut ini takut itu gitu. Jadi untuk menjadi takwa di dalam pengertian Imam Ghazali itu harusnya seperti apa? Oke, terima kasih. Monggo nanti dibagikan lagi ya. Jadi begini, perintah puasa itu kan hai orang-orang beriman ya. Coba jenengan mikir sedikit itu. Sama ndak wahai orang yang bernyanyi dan wahai penyanyi? Sama ndak kira-kira itu? Sama ndak? Wahai orang yang bernyanyi dan wahai penyanyi. Jadi ya ayyuhalladzina amanu dan mukmin itu beda. Makanya orang yang beriman pun masih suruh iman sama Quran. Ya ayyuhalladzina amanu aminu. Karena belum stabil itu. Makanya iman itu yazid wa yanqus itu. Kalau mukmin, saya kira begini memahami kalimat itu takwa. Takwa ini kan maknanya menjauhkan ya, menjauhkan diri dari yang tidak disenangi oleh Tuhan. Itu definisi fikih itu. Imtisalu wa amamirillah wajtinabu nawahihi. Saya sampaikan definisi tasawufnya. Takwa menjalankan perintah, menjauhi larangan. Selesai itu kan ya. Takwa itu berarti aktif, tidak pasif. Kalau pasif itu kebaikan yang pasif begini. Saya tidak nyakiti orang, itu kan pasif. Itu sudah baik. Kalau mau yang aktif, memberi, menolong, menyelamatkan, itu yang aktif itu. Tapi diam saja, asal tidak ngerepotin negara, tidak ngerepotin mertua, itu sudah baik itu. Nah, coba kita ambil satu kategori. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wala ta'awanu 'alal ismi wal. Itu takwa dipertentangkan dengan udwan. Pokoknya jenengan tidak musuhan dengan siapapun, itu sudah takwa. Berarti tasawuf ini aspeknya cinta. La mahbuba illallah, tidak ada yang pantas dicintai selain Tuhan. Makna la ilaha illallah itu loh. Kalau fikih la ilaha maknanya la ma'buda, tidak ada yang pantas disembah. Kalau tasawuf enggak ada yang pantas dicintai. Dekat sekali hubungan dengan Tuhan itu. Karena hubungannya cinta itu. Kalau filsafat la ma'qula, tidak ada yang lebih rasional. Pendekatannya rasio ya. Kalau tauhid la maujuda, tidak ada yang eksis selain Allah itu. Silakan pilih mana itu. Jadi pokoknya jenengan tidak bermusuhan, itu sudah takwa itu. Ada yang saya tidak bermusuhan sama Quran Pak, tapi tidak pernah nyentuh Quran, itu sama saja itu. Gimana kabar puasanya Mas? Alhamdulillah belum pernah tergoda Pak. Maksudnya gimana? Alhamdulillah belum pernah tergoda dengan yang namanya puasa gitu, misalnya ya. Saya kira demikian. Jadi pokoknya la udwana, tidak bermusuhan, itu Anda sudah takwa itu. Tidak memusuhi sesama. Kalau ada yang membenci Pak, itu penggemar Anda, ada yang benci ya kan? Biarin saja dia habiskan energinya itu. Kasih nomor rekening kan selesai nanti. Nah, kalau ada lagi silakan. Masih satu lagi ya? Oke, satu lagi mungkin ada. Monggo kalau ada, kalau barangkali masih. Ini adik-adik yang di sana. Ini kan rakyat jelata, ini rakyat jelita. Ya, silakan. Ada? Oh, ini juga mau dapat juga nih. Silakan. Ya, karena sebentar lagi puasa dan yang sering kita dengar lah setan itu kan dibelenggu kan. Oh, dibelenggu ya. Tapi kenapa masih di bulan puasa itu setan-setan itu masih berkeliaran? Oh iya, oke. Iya. Makanya ada tafsir yang unik. Oh, setan dibelenggu. Ya baik ya. Jadi Ramadan ini apa sih yang puasa ini kan ada di umat terdahulu ya. Ada 4 keistimewaan yang tidak ada di umat terdahulu. Sama-sama puasa. Sama-sama puasa. Kambing juga bisa puasa kalau dipisahkan kambing jantan. Juga Pancamakara Bhairawa Tantra, aliran Bhairawa Tantra itu juga puasa juga. Tapi nanti berbuka dengan makan daging manusia. Puasa umat terdahulu tidak ada sahur. Kita dianjurkan sahur. Tapi maknanya bukan sahur, supaya bangun malam, qiyamul lail. Maknanya itu ya. Terdahulu tidak ada sahur, kita saya kuat Pak, tidak puasa. Apa saya kuat puasa tanpa sahur? Itu tetap supaya itu dan niat.
Niatnya kan evaluasi kan, ini kemarin puasa saya gimana, ini gimana dan sebagainya. Kemudian taraweh, umat terdahulu enggak ada. Taraweh itu sholat santai. Jadi ini yang 20 cepat-cepat biasanya bro, yang 8 itu lama sekali ya. Lalu debat, ini kok sholat ini 20 kok kayak aerobik, kok kayak senam cepat sekali. Lalu kata yang 20 ke yang 8 itu, ini kok sholat cuma 8, kok perhitungan banget sama Allah itu. Lalu diambil jalan tengah, ini sebaiknya enggak usah taraweh biar enggak tukaran. Nah, itu yang ketawa berarti pelaku semua ya. Tapi begini, Nabi itu taraweh cuma 6 kali. 3 hari di masjid, 3 hari di rumah. Khawatir jadi wajib ya. Maknanya rumah kita ingin barokahnya taraweh juga. Jenengan pernah sholat fardu, lalu sholat sunnah mundur 2 langkah biasanya, tahu ya? Apa? Supaya bumi ini dipakai sholat semua. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu nanti mengabarkan bumi itu. Ya ini masjidnya visip, pernah dipakai ngaji apa, megengan apa, pelatihan apa. Tapi kan isinya ngaji itu kan istilah yang angel itu. Saya sendiri tidak mudeng istilah apa, kecerdasan emosi. Ya intinya ngaji itu saja kan ya. Nah, kemudian kita juga punya kayak orang puasa itu bahagianya begini kepada penanya ya, katanya setan. Lisoim farhatani, orang yang puasa dapat 2 kebahagiaan. Indal fitr ketika berbuka atau indal liqa'i rabbi, ketika dia ketemu Tuhan. Begitu puasa dia ketemu Tuhan langsung. Coba salah satu Asmaul Husna, somat, apa maknanya? Jadi ini penampilannya kan agamis kan, rohani kan, tapi hatinya kelakuannya bisa roh halus kan itu. Apa maknanya somat itu? Ya sudah, enggak apa-apa. Somat ini kalau buka kamus-kamus Quran maknanya tidak berongga. Kalau tidak berongga kita tidak bisa masuk kepadanya atau tidak bisa keluar darinya, betul ya? Allah itu tidak berongga, tidak punya rongga Allah itu. Bisa makan enggak? Enggak butuh makan, enggak ada rongga. Hubungan seksual itu karena punya rongga. Maka lam yalid walam yulad, kan sandaran vertikal maknanya, ya sudah, karena kita tidak bisa keluar dari Tuhan itu. Jadi katanya setan ini di kerangkeng kok masih banyak, itu nafsu. Setan ini jenengan memaknai kata benda atau kata sifat. Terambil dari kata syato, maknanya jauh. Syaiton jauh banget itu. Qara'a membaca, Quran bacaan sempurna, jauhnya pol itu. Biasanya ini teori ini ya, ulumul Quran, Quranic studies. Kalau tambahan an maknanya sempurna, sakral, agung. Arafa tahu irfan, pengetahuan yang sakral karena pengetahuan tentang Tuhan. Syato jauh, syaiton jauh banget itu. Itu setan memang dikerangkeng. Setan dalam bentuk fisik. Setan sebagai kata benda, tapi setan sebagai kata sifat yang mengendarai nafsu, yang ia bersenyawa pada nafsu itu tetap ada. Makanya, tapi kan warung-warung lebih syar'i ya, lebih sopan kan, hanya ditutup separuh itu biasanya. Nah, hari pertama libur biasanya, pertama kedua, ya itu kan menyediakan para musafir itu kan ya. Siapa tahu datang bulan ya makan itu. Itu saya waktu kalau istri saya hamil pas bulan puasa sedang enggak atau melahirkan atau apa sedang enggak puasa ya saya ke warung itu. Ya beberapa kadang dilihat secara sinis ya oleh orang-orang, tapi ya enggak apa-apa itu. Memang seru kayaknya itu. Pagi-pagi. Jadi setan ini bagaimana memaknai itu? Banyak sekali kalau mau ayat ya, tapi ini supaya cepat. Setan dalam arti kata sifat yang ada pada manusia namanya nafsu itu tetap. Makanya itu imsak itu kan menahan itu yang harus kita tahan terus itu. Ya nafsu itu kalau jenengan mau paham ada 7 tapi singkatnya 3 di Quran itu ammaroh, lawamah, mutmainnah. Ada rodiyah, mardiyah ya. Ammaroh itu dari kata amar, perintah. Kasirul amri lisu, jahat banget itu. Berbuat dosa tapi bangga. Aku ingin anak saya kemarin bawa ini. Jadi buat apa berbuat dosa tapi di streaming, disiarkan langsung. Dikasih voucher apa, dikasih door prize juga dan sebagainya. Tapi ada nafsu lawamah dari kata laim. Laim, lawam itu maknanya senantiasa. Laim ini artinya mencaci. Sampai ini lu sudah dosen, sudah guru, takmir masjid, kok kelakuannya begitu? Itu kan yang baik ya. Tapi sesekali dan mungkin lebih sering yang buruk itu.
mbok ya dosa sesekali gitu loh. Kamu kan tahu caranya tobat ya kan. Berbuat dosa aja. Jarang-jarang, toh setahun sekali ya. Ada sering begitu itu. Itu lawamah, maknanya mencaci. Ada yang sudah stabil, mutmainnah itu. Nah, kita tinggal ngukur saja. Kalau pakai term binatang lebih gampang. Term binatang itu ammaroh itu engkes. Engkes tahu ya? Kumbang kotoran. Rumahnya, makanannya, pergaulannya, akun sosmednya, kotoran sapi semua. Nah itu. Ada juga yang lalat. Itu sudah lawamah itu. Ya kadang kopi, kadang apa jajan-jajan, kadang pisang, ya kadang yang baik-baik itu. Tapi yang paling tinggi itu tawon itu. Itu yang mutmainnah itu. Makanya iman itu harus dirasakan. Nggak cukup dipahami dengan cerdas, dengan harus dirasakan iman itu. Kalau mau tahu betul, tahu keajaiban, ya menyaksikan ibu melahirkan itu. Itu ajaib betul itu. Hebat sekali itu proses itu kan. Tsumma sabila yasaroh. Katanya orang itu kalau melahirkan dia terlahir kembali. Entah sebagai bapak, sebagai mbah, sebagai apa itu. Jadi syaiton dalam arti kata benda memang betul di kerangkeng. Dalam arti kata sifat itu apa sih? Kan latihan itu loh. Akhlak itu latihan maknanya. Habituation, kebiasaan kita. Orang kulon katakan habit is the second nature. Kebiasaan adalah watak kita yang kedua. Kan ngupil itu kan angel kan ya, pakai jentik. Coba Anda biasakan pakai jempol, bisa kalau dilatih. Ya kan? Saya pernah ngantar istri saya ke pasar itu ya Imron itu. Dan saya kapok sudah tidak mau ngantar lagi itu. Jadi lihat jeruk itu. Jeruk piro yu katanya. 20, 10 yo, jeruk saupil-upil katanya. Saya mikir itu, kok ada upil gedenya sak jeruk-jeruk. Piye cara nyutiknya itu loh kan gimana kan itu. Maka di belakang rumah karena ada pohon rambutan itu bertanya, "Ki piye carane metik rambutan ben iso legi?" Ngambil rambutan itu loh biar legi. Saya bilang gampang, petik kliwon sesuk mesti legi. Dipetik saja kliwon, besoknya pasti legi dan tapi memang begitulah. Makanya kita menahan. Kalau jenengan sulit, Mas, ini penanya, ya serawung saja sama orang pintar, sama guru-guru, sama kiai, sama ulama-ulama itu. Jangan sendirian. Apa binatang itu kalau sendirian diterkam serigala nanti. Tapi kalau ada gembalanya enggak. Saya kira demikian, semoga menjawab. Sekaligus disudahi. Baik, matur nuwun ini ngapunten ini Pak Dekan semuanya, Pak Bambang, Pak Imron, semua adik-adik semua, guru-guru, dosen-dosen, staf semuanya. Matur nuwun ini semoga dapat barokahnya Sya'ban. Sya'ban ini maknanya bercabang-cabang. Semoga kebaikan kita bercabang-cabang untuk siap menghadapi Ramadan nanti. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana la tad'a lana dhanban illa ghafartahu wa la hamman illa farajtahu wa la daynan illa qadaytahu wa la hajatan illa Allahumma yassir lana umurana wa dunya wal akhirah wa yassir lana ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin nuril anwar wa sirril asrar wa tiryaqil aghyar wa miftahi babil yasar sayyidina wa nabil muhtar wa bihamdih. Rabbana hab lana min azwajina Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ahu wal batila batila warzuqna ijtinabah. Wa bika amanna wa 'alaika tawakkalna wa ilaika hakamna wa khasamna faghfir lana wa li abaina wa ummahatina wa ajdatina wa jaddatina wa masyayikhina wa asatina wa talaqina ma qaddamna wa ma akharna wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa ant nas'aluka Allahumma anta ja'ala kulla qada'in qadaitahu lana khairan Allahumma balligh maqasidana bi barakatil Fatihah.